adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Senang sekali ada Enci Frili, Enci Fana, dan Enci Eni. Boleh bertemu lagi dengan adik-adik di rumah untuk mengadakan ibadah sekolah minggu bersama. Adik-adik sudah siap beribadah? Pasti. Oke. Pasti Enci Frili di rumah siap ibadah. Gimana? Sudah senyum-senyum, sudah cantik-cantik semua kan di rumah? Ganteng-ganteng Oke. juga. Sudah mandi atau belum? Oke, baik adik-adik, kita akan mulaikan ibadah. Diundang kita semua bangkit berdiri. Kita menyanyi. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Berikan Tuhanku, aku bersyukur bersukacita, kasih-Mu tinggal di dalamku. Aku bersyukur bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Dan kita akan masuk dalam doa buka yang akan dipimpin oleh Enci Eni. Adik-adik, kita mempersiapkan seluruh keberadaan hidup kita, hati kita untuk kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mau datang padamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena di sepanjang hari yang kami lalui, Engkau berada dalam kehidupan, menjaga kami, melindungi kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan teman-teman kami, dengan enci-enci dan engkau guru sekolah minggu dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh Tuhan mendengarkan akan pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Ivana. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau akan menjaga, mendiamkan kami semua untuk kami tidak bergerak, tidak nakal. Kami hanya tertuju mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ampuni salah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik disilakan duduk. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Enci Ivana. Ya, makasih Enci Frili. Nah, adik-adik yang paling manis, paling ganteng, cantik di rumah tadi doa baca Alkitab tadi Enci Eni kan? Sudah kan Enci Ya, Frili? sudah. Yang pasti semuanya sudah siap-siap ya. Oke, saat ini kita akan menyaksikan cerita sebentar lewat tayangan visual. Tapi bagian cerita kita ya, Enci mau bilang nih, adik-adik yang ada di rumah terdapat dalam Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Judul perikopnya Tulah ke-9 Gelap Gulita. Ulangi ya. Iya. Cerita kita terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Keluaran 10 ayat 21 sampai dengan ayat 29. Dengan judul perikopnya Tulah ke-9 Gelap Gulita. Wow. Nah, pasti seru ya Enci cerita kita saat ini ya. Kalau waktu lalu ceritanya tentang apa ya? Apa ya Enci Ivana ingat gitu ya? Ada ceritanya tentang apa ya? Katak. Ceritanya tentang katak ya pada waktu itu. Dan sekarang kita sudah berada dalam Tulah ke-9. Nah, silakan adik-adik menyaksikan lewat tayangan visual.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, Pergilah daripada aku. Awaslah engkau. Jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Kemudian Musa berkata, Tepat seperti ucapanmu itu. Aku takkan melihat mukamu lagi. Adik-adik tadi sudah saksikan ceritanya ya. Wah, kita juga di sini enci-enci sudah menyaksikan ceritanya. Wow, kehebatan Allah luar biasa adik-adik ya. Sangat ajaib ya adik-adik. Nah, dan sehubungan dengan cerita yang sudah kita saksikan tadi, ada ayat hafalannya enci-enci. Iya, ya. Enci Fana. Mazmur 105 ayat 5a. Coba, mana yang di rumah Pak Kurebe? Pak Kurebe, mana yang ada di rumah ada ibadah? Mazmur 105 ayat 5a. Sudah Pak? Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 5a. Sekali lagi ya, Enci Fana ulangi. Ayat hafalannya terdapat dalam Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 5a. Wah, siapa yang di rumah boleh hafal? Nah, di sini juga Enci so hafal. Kan Enci Frili dan Enci Eni. Hafal tuh? Nah, coba Enci Frili dulu. Ya, Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 5a. Hore, tepuk tangan. Jago. Jadi tuh enci-enci di studio lagi. Adik-adik bukan cuma aja suruh kasih ajar buat adik-adik di rumah. Enci-enci lagi deh untuk coba hafal. Nah, sekarang terus dengar lagi Enci Heni. Halo Enci Heni yang cantik. Ini tampilan baru Enci Heni. Baru. Wah, Selamat datang. Enci Heni. Oh, selamat Enci Frili. Nak program Enci Frili baru sekarang. Ya, Enci Heni. jadi sekarang kita mau dengarkan lagi itu ayat hafalan. Ayat hafalan kita akan ulangi sehingga anak-anak harus juga menghafal. Sedangkan enci-enci menghafal, apalagi adik-adik. Kita akan dengarkan bersama ayat hafalan yaitu ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mazmur 105 ayat 5a. Oke, good. Wow, keren. Tepuk tangan aja yang di rumah dan buat enci-enci yang di studio. Siapa yang so hafal? Angkat tangan. Angkat tangan.
daripada yang ngerekam video. Nanti kasih upload juga. Oh iya, Rekaman suara daripada yang ngerekam. video. Saya video. Ah. Encik Frilly. Baik adik-adik, tadi orang so baca firman Tuhan, so mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Encik mau bertanya dulu. Pembacaan Alkitab pagi ini terdapat di mana? Ada yang tahu? Tahu kita tahu. Encik Fana di mana? Tahu di Alkitab Encik. Di kitab Keluaran 10 ayat 21 sampai 29. Oke, good Encik Fana. 100 untuk Encik Fana. Sekarang pertanyaan kedua, ya, pertanyaan kedua. Oke, gampang sekali sih adik-adik. Ya, kalau misalnya pada mata kira di rumah, apa judul perikop dari cerita yang sudah kita saksikan tadi? Ayo, siapa boleh jawab? Nggak dapat dengar, lo kurang keras. Nggak dapat dengar. Ya iyalah, nggak dapat dengar lo Encik Fana. Kangen Cici. Apa kata Cihan? Cihan boleh jawab. Ayo. Apa judul perikop? Iya. Adik-adik, yaitu tulah ke-9, yaitu gelap gulita. Oke, Ada kata satu. gelap gulita, tidak kelihatan apapun cahaya. Mantap sekali Encik. Masih ada pertanyaan lagi, ayo. Encik Siapa yang bisa Hani jawab? bertanya. Ya. Encik Apa, Hani. Encik Hani? Pertanyaan ketiga. Jadi mau apa? bertanya apa Encik Hani kata? Pertanyaan yang berikut untuk adik-adik di rumah, coba dengarkan baik-baik dan pikirkan sehingga jawaban adik-adik tidak ada yang meleset. Berapa hari gelap gulita melanda Mesir? Ayo, berapa? 1, 2, atau 3? 3 hari, betul Encik Hani? Betul. Oke. Adik-adik di rumah. 100 Encik Frilly. Oke. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirasakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. 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 Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar. Adik-adik tadi sudah menyaksikan cerita kita. Apa ketika sudah berjudul cerita tadi? Apa Encik? Apa kata Encik Hen? Gelap gulita. Gelap gulita kan? Tanah tulang Mesir. ke-9. Tulang ke-9. Iya. Yaitu gelap gulita di tanah Mesir. Adik-adik, waktu yang lalu cerita kita pertama apa kutek kan tutulan pertama air menjadi darah. Baru seterusnya orang cerita pada waktu yang lalu katak, ya katak adik-adik, dan sekarang kita langsung pada tulang ke-9. Tapi ada juga tulang ketiga apa ya? Ada nyamuk, penyakit sampar pada ternak, ya adik-adik. Dan sekarang kita mau belajar yang seperti adik-adik sudah saksikan tadi, gelap gulita. Aduh kecil-kecil, kalau misalnya turun dalam gelap gulita nyaman enggak? Enak enggak? Takut. Tidak nyaman, Iya. ada ketakutan. Apalagi mati lampu Cik. Boleh Aduh. apa-apa sampai Iya. mati lampu, sedangkan Iya. cuma sedikit mati listrik. Pasti turun semua apa-apa, apa lagi? Adik-adik tahu,
Kenapa kote sampai tuh di Mesir sana kote dilanda gelap gulita selama 3 hari? Karena apa kote Kang? Kenapa kote Kang? Enci? Lantaran apa Kang? Lantaran kenapa kote Kang? Orang dilanda gelap gulita pada waktu yang lalu terkata. Kenapa itu umat Israel? Ada Babila mau menghadap Firaun, toh? Mau menghadap Firaun supaya orang mau keluar, mau beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Tapi sayang sekali jagoan-jagoan Kristus yang ada di rumah, enci-enci yang ada di studio, Raja Firaun tidak suka nih umat Israel mau keluar dari tanah Mesir, dari penjajahan. Iya, bayangkan sudah sampai ke tulang 9 ya adik-adik ya. Makanya di ayat 21 tadi Tuhan ada berfirman ke Musa, apa kote DP kalimat di situ kan? Angka apa kata? Angka apa kote itu Musa? DP kedua tangan. Makanya ketika Musa mengangkat tangannya akan terjadi gelap gulita. Nah, terjadi enggak? Adik-adik? Terjadi. Wah, terjadi. Hebat enggak sampai Tuhan Allah? Hebat, luar biasa. Ya, apapun Tuhan Allah bisa lakukan. Nah, tapi sayangnya ketika Musa menghadap Firaun, enci-enci, itu Firaun ada bilang apa kata? Boleh dong anak mau pergi, bawa sampai ngadep anak-anak mah, itu ngadep kambing, lembu, apa lo kote? Kambing, lembu, Dan ada 4 macam ternak. Mana nih boleh bawa? Domba, iya, sapi tidak boleh bawa. Sementara Musa bilang begini, enci-enci, Firaun, kalau misalnya nang Raja Firaun mau kasih bawa, kok orang mau persembahkan apa buat Tuhan? Nyana ada nang korban persembahan buat Tuhan. Dan ternyata adik-adik, rupanya ini Firaun tidak setulus hati mau kasih keluar itu siapa? bangsa Israel. Mau Ya, keluar tidak. dari tanah perbudakan tanah Mesir. Mesir. Karena dia nak kasih dia ternak mau bawa. bawa. Kok di cerita tadi Firaun bilang begini, tanyalah ngana mau sampai gijo. Kalau sampai ngana mau babale ulang mulia tapi muka, dia kok dia bilang apa Kang itu dia? Dia akan mati. Iya. Jadi Musa pergi tapi ternyata ini Firaun ini memang dia keras kepala adik-adik ya. Nah Tuhan juga sudah keraskan hatinya adik-adik maksudnya Ivana. Ya dia bayangkan nanti sampai tulang ke-10 ya adik-adik baru ini Raja Firaun kasih lepas ini umat Israel. Tetapi inti cerita kita pada saat ini adik-adik bagaimana sama dengan Musa ada menghadap Raja Firaun, orang apa? Mau mempersembahkan Persembahan untuk Tuhan. Kalau Untuk dulu Tuhan Allah. zaman perjanjian baru mempersembahkan kepada Tuhan dalam bentuk apa? Misalnya ternak, lembu yang tidak boleh bercacat hasil celah, apa, hasil yang pertama terbaik. terbaik. Itu. Dapat ingat Sama persembahan dulu. Kain dan Habel kan? Iya. Nah jadi kalau misalnya kalau zaman perjanjian lama dah, jadi kalau misalnya dia petani sayur misalnya, jadi dia kasih apa yang bagus-bagus, yang terbaik buat Tuhan itu ya adik-adik. Nah datang kita pada, nah kalau sekarang kita sudah zaman apa aja adik-adik? Zaman modern, zaman perjanjian baru. Tapi di kampung-kampung tuh masih ada tuh Ci, ya kasih persembahan. Iya, kalau Kalau orang pengucapan cingke, kalau itu domba pernah. pete atau padi, Nah, ada iya. masih yang seperti Kalau- yang dipersembahkan oleh Iya kalau sekarang toh sonak sama dengan umat Israel waktu lalu toh Iya. mesti bawa kambing reken di gereja, mau sekolah Iya. minggu, mau bawa sapi reken, mau bawa domba dah kan? Iya, Nah tidak. karena orang sudah hidup di zaman anugerah ya, dimana kasih Tuhan yang sungguh luar biasa yang hebatnya itu Tuhan Yesus yang sudah datang, yang sudah mati, sudah menebus kita, sudah membayar kita, sudah mempersembahkan apa? Tubuhnya, darahnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan adik-adik. Nah, lo kalau sekarang lo mau bagaimana nih Kang? Persembahan contoh. Nah sekarang orang lagi tetap ibadah di rumah Kang, kasih ibadah di rumah. Orang tua kasih persembahan, orang tua kasih persembahan. Ini misalnya adik Elena di Moses dengan Lala di rumah misalnya Elsa, ini persembahan. Kenapa kasih 10.000? Kasih kok mama dan papanya nggak lihat. tukar juga. Saya singgah di warung juga. Beli di warung. Boleh begitu?
Boleh. Iya, Elena di rumah bagaimana Elena di rumah? Boleh toh begitu. Jadi musik sesamuan itu persembahan buat Tuhan. Soalnya ada sama di Ivan bilang tadi, soalnya ada lagi tuh kambing, apa semua dah. Tetapi persembahan tubuh, jiwa dan roh kita. Kalau sekarang, kalaupun misalnya diberkati Tuhan lewat materi, kamu boleh kasih. Cik bilang tadi kalau misalnya mama nih apa kasih sekian, ya tentu orang harus jujur di hadapan tuh Tuhan. Ada di belakang dan Cik ini persembahan yang mama papa berikan. Iya. Nah, jadi semuanya. Berikan semuanya buat Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah rela mati buat kita, sudah mempersembahkan hidupnya dengan kasihnya yang hebat, pertolongannya yang luar biasa, sebagaimana Tuhan yang sudah menolong umat Israel pada saat itu keluar dari bangsa Mesir, ya adik-adik, nanti sesudah dari tulah ke-10 perbuatan Allah. Jadi Tuhan mau tunjukkan Pak Firaun bahwa Allahnya Tuhan Israel itu apa, Enci? Allah luar biasa. Yes. Luar biasa. Hebat, ajaib, perkasa. Nah, itulah Tuhan kita. Jadi bagaimana jokon-jokon Kristus yang ada di rumah? Mari kita hidup andalkan Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kita rajin beribadah kepada Tuhan. Amin. Adik-adik yang di rumah, saat ini kita akan memberi persembahan dan kita akan menyanyi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Encik Frili suka persembahan tadi, Kang? Iya. Iya. Sekarang kita akan menutup ya Encik Hen ibadah kita pada saat ini. Iya. Dan doa tutup nanti akan dibawakan oleh Encik Frili. Silakan. Ya, silakan Encik Frili. Baik adik-adik yang ada di rumah, Enci dan Engkongko juga yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Mari kita kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan, sampai di hari Minggu yang bahagia ini. Tadi kami telah beribadah bersama. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Berkatilah persembahan itu Tuhan, agar dapat membantu pelayanan, terlebih khusus di Sekolah Minggu Jemaat Gemim Zaitun. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang sudah memberikan. Tuhan Yesus memberkati orang tua kami, agar supaya dalam pekerjaan mereka diberkati, mengalir berkat-berkat daripada Tuhan, agar supaya senantiasa Tuhan, Mama dan Papa kami bisa menjaga kami, mendidik kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu Jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22. Tuhan Yesus, Engkau yang melihat kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau memberkati kami, menjaga lindungi kami Tuhan. Terlebih dalam pandemi COVID-19 ini, jauhkan kami semua dari sakit penyakit Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekolah minggu yang sementara belajar dari rumah masing-masing. Tuhan berikan kepintaran, kecerdasan bagi anak-anak sekolah minggu dan bagi guru-guru sekolah minggu. Enci dan Engkau yang ada Tuhan, Engkau juga memberkati kami, berikan kami kekuatan, kesehatan, berkati setiap mata pencarian kami Tuhan, berkati pelayanan kami, dan biarlah kiranya Tuhan itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami teringat mungkin ada teman-teman kami, Engci Engku kami yang dalam keadaan sakit,
kelemahan tubuh. Tuhan, kami mohon Engkau melihat jerit minta tolong mereka, Engkau menjamah di dalam nama Yesus. Terlebih juga bagi Inci Fana yang walau dalam keadaan tubuh lemah tapi sangat giat Tuhan untuk melayani Engkau. Kami mohon Tuhan di dalam nama Yesus, Engkau memberkati Inci Fana, menyembuhkan Inci Fana. Dan kami yakin dan percaya ketika kami semua mengandalkan Engkau, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Engkau Dieter, Enci Yeni juga yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, agar supaya senantiasa pelayanan kami semua diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, segala kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan kami berkibahan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat adik-adik yang ada di rumah, take care. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.